Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Minter, jumpa lagi bersama saya Eka Novita Chandra dari kelompok KKNM Makarim Mahwa 2020. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang Islam Nusantara, wujud moderasi Islam di Indonesia. Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru terhadap pemahaman keislaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, plural, dan ukhuwah. Islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan umat, dan Islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan. Ajaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai, tidak memaksa, dan menghargai nilai-nilai kearifan kebudayaan lokal. Penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari peran Wali Songo yang mendakwahkan Islam ke wilayah Indonesia yang terpusat di Jawa. Mereka mengajarkan Islam dengan cara-cara yang unik yang dikemas dalam bentuk kesenian, seperti wayang kulit dan juga gamelan. Cara-cara seperti inilah yang membuat Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan membentuk sebuah corak Islam baru, yaitu Islam Nusantara. Islam Nusantara lahir sebagai alternatif model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan Islam yang moderat, terhindar dari paham fundamentalisme dan liberalisme. Islam Nusantara menawarkan sebuah konsep dan gagasan anti-mainstream. Konsep dan gagasan ini diharapkan mampu membangun sebuah keharmonisan sosial, budaya, dan agama, serta membangun peradaban dan kemanusiaan Islam di Indonesia. Pergerakan mobilisasi massa untuk kepentingan politik tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu latar belakang terbentuknya paham-paham yang bernafaskan Islam. Namun, tujuan dan dari jalan yang diambil tidak sesuai dengan hukum dan syariat yang ada. Salah satunya yakni paham fundamentalis dan liberalis. Fundamentalis yang sering kita lihat dan amati dengan gerakan radikalisme tidak sedikit menjadi pemicu buruknya citra Islam, karena dianggap Islam memberikan ajaran kekerasan tanpa adanya rasa kemanusiaan di dalam setiap nilai-nilai agama yang diterapkan. Islam moderat merupakan solusi yang dapat dipilih untuk membuat keadaan bangsa dan negara Indonesia menjadi kondusif. Islam moderat merupakan jalan tengah dari dua pemikiran yang berlawanan, yaitu fundamentalis dan liberalis. Maka atas dasar itulah muncul wacana moderasi Islam di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap dua pemahaman yang bertentangan, yaitu Islam Nusantara, wujud moderasi Islam di Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang lahir dan tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Indonesia, Islam yang damai, ramah, dan toleran. Islam Nusantara memiliki 5 karakter khusus yang membedakannya dengan Islam Arab ataupun Islam lain di dunia. 5 karakter yaitu: pertama, konstekstual, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang disesuaikan dengan keadaan zaman. Yang kedua, toleran. Islam Nusantara mengakui segala bentuk ajaran Islam yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, menghargai tradisi. Islam di Indonesia merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Yang keempat yaitu progresif, yaitu suatu pemikiran yang menganggap kemajuan zaman sebagai suatu hal yang baik untuk mengembangkan ajaran Islam dan berdialog dengan tradisi pemikiran orang lain. Kelima, membebaskan. Islam adalah sebuah ajaran yang mampu menjawab problem-problem dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak membeda-bedakan manusia, dan dalam kacamata Islam manusia dipandang sama, yaitu sebagai makhluk Tuhan. Islam Nusantara adalah cerminan dari ajaran Islam yang membebaskan pemeluknya untuk mencari hukum dari jalan hidup. Menaati atau tidak dengan catatan semua pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Kelima karakter tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah ajaran Islam yang moderasi, yaitu suatu ajaran yang lebih mementingkan perdamaian, kerukunan, dan toleransi dalam beragama, tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Islam moderat merupakan ciri khas
dari keberislaman bangsa Indonesia yang berbeda dengan keadaan Islam di Arab atau belahan dunia lainnya. Islam di Indonesia adalah Islam yang aman, damai, dan sejahtera. Aman dalam artian tidak terdapat konflik yang sampai mengancam stabilitas agama dan negara, walaupun tidak menafikan adanya gerakan-gerakan yang berujung konflik. Damai dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, terdiri dari berbagai ras, agama, dan budaya yang beragam. Sejahtera yang merupakan manifestasi dari kehidupan yang aman dan damai tersebut. Moderasi Islam yang lahir sebagai solusi anti-mainstream yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan dan membahayakan akidah umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia. Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam akan terpecah ke dalam 73 golongan dan hanya ada satu yang akan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Moderasi Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Moderasi Islam menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan logika murni yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Radikal dalam arti memaknai Islam secara tekstual dan menghilangkan fleksibilitas ajarannya sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Dalam konteks Indonesia, lahir sebuah istilah Islam Nusantara yang merupakan bentuk dari moderasi Islam di Indonesia, yaitu Islam yang damai, ramah, dan santun. Islam yang menghargai tradisi dan budaya namun teguh dalam menegakkan syariat. Islam Nusantara adalah perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang membawa sebuah kedamaian dan kebahagiaan untuk seluruh umat di dunia. Bentuk perwujudan Islam Nusantara sebagai rahmatan lil alamin bisa dilihat dari kondisi sosial, budaya, dan agama di Indonesia yang harmoni dan bersatu. Islam tidak menghapus budaya lokal namun memodifikasi sesuai dengan ketentuan syariat. Islam tidak melarang agama lain untuk berkembang, melainkan memberikan sebuah kebebasan atau toleransi. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.